10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokus kepada firman Tuhan. Dan pada waktu firman Tuhan disampaikan, diberitakan, mari Bapak Ibu buka hati saudara dan terimalah firman Tuhan ini. Karena kekuatan kita tidak ada yang lain selain daripada kebenaran firman Tuhan. Dan ada tertulis, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga bertujuan untuk apa Bapak Ibu? Salah satu untuk menumbuhkan iman kita. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama kita melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, puji nama Tuhan saudara, kita akan lihat bersama-sama. Firman Tuhan sudah saya tampilkan di depan. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala keadaan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhati baik. Di sini katakan dalam segala keadaan dan dalam segala doa dan permohonanmu, dikatakan apa? Dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah berjuang untuk menang. Jadi hidup adalah sebuah perjuangan, katakan amin. Ada orang berkata bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, tetapi saya katakan bahwa hidup adalah sebuah peperangan. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sesuatu yang dimana kita harus kerjakan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah berjuang untuk menang. Setiap orang berjuang tentunya tujuannya untuk menang. Tidak ada orang yang berjuang untuk kalah, katakan amin. Saudara, ketika binatang pun, hewan pun, ketika mereka berkelahi, mereka ngamuk hanya dengan satu tujuan, supaya mereka harus menang untuk mengalahkan musuhnya. Demikian saudara dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan dengan tujuan untuk apa? Untuk menang. Kita harus mampu menang atas dosa, menang atas godaan, menang atas setiap tantangan, menang atas segala situasi yang sulit, menang atas setiap masalah. Bukan kita yang dikalahkan oleh masalah, bukan kita yang dikalahkan oleh setiap tekanan, bukan kita dikalahkan oleh setiap cobaan, tapi harus kita yang mampu mengalahkan setiap cobaan, katakan amin. Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Yesus anak Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia juga guru yang agung yang telah memberikan begitu jutaan pengajaran buat kita dalam
dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia juga sudah memberikan contoh buat kita bagaimana dia menang atas setiap cobaan. 3 kali dia dicobai dalam situasi di mana dia berpuasa. Pada waktu orang berpuasa itu biasa identik dengan lapar, inginnya memakan makanan terus. Dan iblis lihat dari sisi manusianya Yesus, dia melihat bahwa Yesus dalam kondisi lapar, sehingga iblis coba untuk menggodanya, untuk menawarkan dia makanan dengan berkata, jika engkau anak-anak, ubahlah batu menjadi roti. Karena pikiran iblis bahwa ketika kalau dia mampu mengubah batu menjadi roti, otomatis dia pasti akan gila. Karena roti di tangannya pasti kepingin untuk makan, sehingga dia berkata, jika engkau anak-anak, ubahlah batu menjadi roti. Tapi Yesus selalu berjuang untuk menang. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Nah saudara, saat ini kita sedang mengadakan puasa 23 hari. Dan hari yang ketiga kita berdoa dan berpuasa merendahkan di hadapan Tuhan. Ketika dalam puasa ini, ketika saudara mulai merasa perut sudah mulai merasa keroncong, udah mulai rasa lapar, ucapkan firman ini, sesungguhnya saya hidup bukan dari makanan saja, tapi saya hidup dari kekuatan Roh Kudus, saya hidup daripada kekuatan firman Allah, saya hidup daripada kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Saya pagi-pagi subuh ketika saya datang ke sini bersama saudara Jeffrey, saudara Andi, lalu ketika saya pulang tiba-tiba perut saya keroncong, lemas, mungkin karena tambah masuk angin, tambah perih lambung saya tadi pagi perih sekali Bapak Ibu. Dan saya biasa kalau lambung perih itu cepat buat susu. Tapi tadi pagi lambung saya perih, saya duduk di ruang tamu sambil duduk baca firman Tuhan, dan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya percaya, saya puasa namun lambung saya tetap sehat. Lambung saya pasti diberkati, lambung saya pasti normal. Dan puji Tuhan, hanya dalam sesaat saja dan saya bisa berdiri teguh hari ini. Haleluya. Nah, saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat sendiri firman Tuhan mengatakan, jadi kita berjuang untuk apa? Berjuang untuk menang. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhati baik bahwa dasar dan pintu kemenangan orang percaya, dasar dan pintu kemenangan orang percaya yaitu saudara dan saya adalah karena Yesus telah lahir dan memberikan hidupnya bagi kita. Katakan amin. Jadi dasar kemenangan kita, kunci kekuatan kita adalah dengan satu keyakinan, hidup dalam keyakinan bahwa Yesus telah lahir dan Yesus mati, dan dia tidak mati selama-lamanya, namun dia sudah bangkit dan hidup buat saudara dan buat saya. Yesus hidup buat kita. Itulah yang menjadi dasar kekuatan kita, kemenangan untuk kita apa? Memperoleh kemenangan di setiap cobaan. Itulah menjadi dasar kekuatan bagi saudara dan saya untuk memperoleh kemenangan dalam situasi cobaan, ujian dan tantangan, menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala cobaan, menang atas segala kelemahan tubuh. Haleluya. Dasar dan pintu kemenangan orang percaya adalah karena Yesus telah lahir dan memberikan hidupnya bagi kita, sehingga kita dapat merasakan pemeliharaan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara, kalau kita bisa sehat hari ini, itu pun semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa kuat pada pagi hari ini, itu semata-mata karena Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati hidup hari ini, itu semata-mata karena Tuhan. Katakan amin. Oleh karena semuanya karena Tuhan, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergunakanlah, manfaatkanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari yang jahat. Maka dalam Efesus dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan satu tujuan, supaya kita apa? Siap untuk bertempur. Saudara dikasih oleh Tuhan, prajurit tidak akan pernah berperang kalau dia tidak diperlengkapi dengan senjata. Tapi kalau prajurit yang mau pergi bertempur tanpa dilengkapi dengan senjata, itu namanya prajurit yang putus asa ingin bunuh diri. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, prajurit yang mau bertempur untuk menang, maka dia harus diperlengkapi dengan senjata Allah. Dan firman Tuhan dengan tegas pada pagi hari ini dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan, kenakanlah seluruh
senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musnya iblis. Dan hari ini adalah hari merupakan hari perjuangan. Kita berjuang untuk mengalahkan kuasa si jahat, mengalahkan setiap godaan. Saudara harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena kita berjuang untuk menang, bukan untuk kalah. Kalau orang berjuang untuk kalah, itu orang yang pergi bertempur namun tidak diperlengkapi dengan senjata. Tapi orang yang mau berjuang untuk menang, maka dia harus diperlengkapi dengan senjata Allah. Dan saudara dan saya, senjata telah tersedia bagi kita, yaitu pedang firman Allah, kuasa Roh Kudus, baju sirah, ketopong keselamatan, berkasih dengan kerelaan, memberitakan Injil kabar baik. Haleluya, haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan, kemenangan tidak datang dengan sendirinya, tetapi diperlukan apa? Perjuangan yang keras untuk meraihnya, sehingga berlaku no gain without pain. Tanpa pengorbanan atau perjuangan tidak akan ada hasil, atau tidak akan pernah ada kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kemenangan kita itu datang tidak dengan sendirinya, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Kemenangan selalu diperoleh dengan perjuangan yang sangat hebat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya dulu ada latar belakang seorang petinju. Ketika mau bertarung, sudah dikasih oleh Tuhan, itu sebelum bertarung saya harus benar-benar disiplin dalam latihan. Disiplin dalam latihan, disiplin menjaga kondisi tubuh saya, fisik saya agar tetap kuat, agar tetap prima. Demikian juga ketika sudah mulai masuk ke hari pertandingan, sudah naik ke atas ring, saudara, saya harus berusaha berjuang dengan keras, berjuang bagaimana untuk bisa memenangkan pertempuran. Demikian juga, makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kemenangan tidak datang dengan sendirinya. Sekalipun Alkitab mencatat bahwa kemenangan kita, kekuatan kemenangan kita adalah karena Yesus telah lahir bagi kita, Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Yesus telah bangkit bagi kita untuk memberikan hidup yang kekal buat kita, untuk memberikan kekuatan buat kita, untuk menopang hidup kita. Dan tidak hanya itu, dia juga mengutus Roh Kudus untuk menopang kita, untuk menuntun kita, untuk melihara kita. Tetapi sudah dikasih Tuhan, kemenangan itu tidak datang serta-merta langsung diberikan begitu saja. Harus adanya sebuah perjuangan. Haleluya, katakan amin. Harus adanya sebuah perjuangan. Perjuangan ini apa yang kita lakukan sudah dikasih oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dan tetap berserah penuh kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Di dalam hadiratnya Ia memimpin kita, Ia menuntun hidup kita. Haleluya. Bagaimana Musa mempercaya seluruh hidupnya dalam kuasa Tuhan. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sadar bahwa dia tidak mampu. Musa sadar bahwa dia tidak punya kekuatan. Makanya ketika waktu Tuhan berbicara kepada Musa berkata, saya ini adalah seorang fasilita, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi Tuhan berkata, Musa, pergilah, aku menyertai engkau. Dan pada waktu Musa mulai memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, itu pun Musa berkata begini, Tuhan, jika engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan pergi. Makanya hari terciptalah sebuah lagu, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa menyadari bahwa dia tidak mampu, dia tidak punya kekuatan. Musa menyadari bahwa dia dalam keterbatasan. Jadi yang menjadi perjuangan bagi Musa untuk memimpin bangsa keluar dari tanah Mesir adalah mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan, mempercayai kedaulatan Tuhan, mempercayai kekuatan Tuhan. Dia berserah penuh, dia percaya total kepada otoritas Tuhan. Katakan amin. Dia percaya penuh kepada otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan yang memimpin mereka. Makanya kita melihat mereka berangkat keluar dari Mesir, begitu banyaknya mujizat yang menyertai mereka. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan begini, Bapak, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, mempercayai seluruh otoritas Tuhan bekerja dalam hidup kita, mujizat pasti mengikuti kita. Mujizat pasti menyertai kita. Mujizat pasti akan terus menghiasi hidup-hidup, menghiasi hari-hari hidup kita. Kalau kita hidup dalam otoritas Tuhan, amin. Kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada otoritas Tuhan, mujizat pasti menyertai kita. Haleluya. Tapi kalau kita coba untuk
menghadapi sesuatu, menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah mengalami mujizat, dan pada akhirnya kita akan mengalami chaos. Pada akhirnya kita akan menyerah. Tapi kalau kita berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan, kekuatan otoritas Tuhan, kita akan lihat mujizat menyertai kita, dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan dengan begitu banyaknya keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan tahu hidup ini penuh dengan perjuangan, maka Ia memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah, bagaikan seorang prajurit. Haleluya. Saudara, Tuhan tahu bahwa hidup kita ini, jadi bukan hanya kita yang sadar bahwa hidup kita ini sulit, bukan hanya kita yang sadar bahwa hidup kita ini penuh tantangan, tapi Tuhan pun tahu bahwa hidup kita ini penuh tantangan, hidup kita ini penuh dengan perjuangan. Dan oleh karena Tuhan tahu itulah, makanya Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18 dikatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Musuh kita adalah iblis, Bapak Ibu. Musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah iblis. Jadi ketika saudara disakiti, saudara dizolimi, saudara difitnah, dia bukan musuhmu, tapi roh di belakang dia itu yang menjadi musuhmu. Jadi roh yang mengikat orang kita perlu serang, kita perlu lawan, bukan orang. Haleluya. Saya ingat dulu di Tarakan ada seorang pemuda kerasukan setan, Bapak Ibu. Kami didoakan dia kerasukan setan, dia ngamuk, dia tinju, dia ambil gitar, dia pukul orang sampai gitar terpatah. Dan waktu itu ada jemaat yang polisi, dan dia intel, jadi kemana-mana dia provos, kemana-mana bawa terus pistolnya. Itu dia tarik pistolnya, tembak kakinya. Rasul, jangan Pak. Kalau Bapak tembak, iblis selamat, orangnya lumpuh. Jangan tembak Pak, ini kerasukan setan. Kalau Bapak tembak, dia yang lumpuh, bukan iblisnya yang. Dia sudah dikasih. Kenapa? Karena yang perjuangan kita adalah melawan kuasa roh jahat. Haleluya. Karena Tuhan tahu hidup ini penuh dengan perjuangan, maka Ia memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah, bagikan seorang prajurit. Dan ketika seorang prajurit, ketika dia mau pergi bertempur, dia harus diperlengkapi dulu dengan perlengkapan senjata. Dia harus diperlengkapi dengan ketopong. Kalau TNI diperlengkapi dengan apa namanya? Rompi anti peluru. Rompi anti peluru dengan helm di kepala. Dan perlengkapan rohani kita adalah ketopong keselamatan, pedang firman Allah. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan supaya kita berjuang untuk menang. Nah, kita perhatikan sudah dikasih Tuhan. Dalam kebenaran firman, dalam kitab Efesus kata akhirnya, perhatikan. Kata akhirnya dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan bilang kekuatan kuasa. Kata akhirnya dalam bahasa Yunani adalah loipau, artinya henceforth, memulai sekarang, mulainya dari sekarang. Jadi mau bertempur untuk menang, bukan tunggu besok Bapak Ibu. Mau bertempur untuk menang, bukan tunggu tahun depan. Mau bertempur untuk menang, bukan tunggu bulan depan. Mulai sekarang. Haleluya, katakan amin. Kasih kiri kanan. Mau memenangkan pertempuran hidup, mulai sekarang bertempur. Haleluya. Bertempur mulai sekarang, bukan tunggu tahun depan, bukan tunggu esok. Tapi karena kita menang, itu harus perjuangan mulai hari ini. Haleluya. Ketika seorang petinju, atau seorang atlet, ketika dikatakan nanti bulan Juni diadakan perlombaan, dan supaya dia memenangkan perlombaan di bulan Juni, startnya kapan? Mulai hari ini dia boleh disiplin latih. Jangan tunggu dekat-dekat mau perlombaan dulu. Itu namanya mimpi di jalan bolong. Jangan tunggu dekat-dekat mau pertandingan baru mulai disiplin latihan. Tapi disiplinnya mulai kapan? Sekarang. Haleluya. Maksudnya kita harus berjuang untuk menang, harus dimulai dari sekarang, harus dimulai dari hari ini. Kenapa saya dikasih itu? Saya katakan harus mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Karena memang iblis pun sedang bertempur mulai hari ini, bukan besok. Untuk iblis berusaha untuk menjatuhkan kita hari esok, iblis merancang mulai hari ini. Oleh sebab itu kita pun untuk memenangkan pertempuran hari esok, mulailah
hari ini berjuang. Haleluya. Tentunya dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan Allah untuk kita. Demikian juga saudara, menggunakan perlengkapan senjata Allah, jangan tunggu mau bertempur dulu, tapi mulai hari ini. Mulai kapan dan kapan saja, setiap hari saudara harus hidup di dalam perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Karena musuh datang tidak pernah beritahu terlebih dahulu. Iblis tidak pernah datang beritahu terlebih dahulu. Enggak mungkin iblis datang dan berkata begini, saudara Firly, siap-siap, besok siang jam 1 saya akan serang kau, saya akan cobai kau. Saya yakin kalau iblis ngomong, mungkin mulai sebentar malam sudah berkata, besok saya harus puasa baca 10 firman ayat 10 pasal firman Tuhan, doa 5 jam. Tapi persoalannya iblis tidak beritahu terlebih dahulu. Iblis datang kapan saja. Kemarin saya berangkat pelayanan ke Benar Baru, doakan orang rasul di Benar Baru. Ada seorang yang dijemput saya, dia bilang, Pak, sebenarnya bukan saya yang jemput, teman. Saya minta saya yang jemput Bapak karena saya ingin konseling rohani itu. Dia menceritakan sepanjang jalan. Saya kasih tahu dia, saya bilang, ingat, saya bilang masalah datang tidak pernah beritahu dulu. Masalah datang kapan saja, kepada siapa saja dan di mana saja. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa menang atas setiap malam, setiap masalah, hiduplah di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan pekerjaan, jangan mengandalkan usaha, jangan mengandalkan bisnis, tapi andalkan Tuhan. Sampai dalam akhir cerita dia berkata begini, saya punya usaha, saya rental mobil ke perusahaan, mobil dump truck, mobil Triton, mobil Hilux. Dia berkata begini, semuanya habis, tinggal 1 biji. Bangkrut saya, emosi meledak, marah-marah. Saya berkata, andalkan Tuhan boleh hari. Saya bilang, hari ini Anda sudah cerita kepada saya akan doa pelepasan saudara, dan saudara mulai hidup di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dikasih terpertimbang. Sekarang yang saya membagi buat kita adalah rahasia berjuang untuk menang di tahun 2021. 2021 adalah tahun yang penuh dengan perjuangan, katakan amin. Dan mau menang atas perjuangan di tahun ini, mau menang atas perjuangan di tahun ini, kita akan lihat firman Tuhan. Rahasia berjuang untuk menang di tahun 2021. Nanti baik. Rahasia berjuang untuk menang di tahun 2021 yaitu yang pertama, kita harus memiliki pertahanan yang kuat. Kasih kiri kanan. Kalau Anda mau memenangkan pertempuran di tahun ini, harus memiliki pertahanan yang kuat. Haleluya. Defensif, memiliki pertahanan yang kuat. Kita bisa dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Bapak sudah dikasih Tuhan supaya jangan keliru. Kata melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintahan yang nyata. Jangan selalu berpikir, udahlah kalau begitu saya tidak mau lagi taat aturan pemerintah, protokol kesehatan. Karena firman Tuhan mengatakan saya harus melawan. Bukan itu Bapak Ibu. Pemerintahnya adalah pemerintahan iblis. Iblis, roh jahat juga punya struktur pemerintahan. Maka dikatakan melawan karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan melawan roh jahat. Jadi pemerintah itu adalah struktur tertinggi. Strukturnya iblis itu struktur tertinggi pemerintahan. Ya, kalau sekarang tanya sama dukun-dukun, orang-orang yang belajar ilmu, itu pemerintahan kuasa kegelapan yang paling tertinggi itu adalah pemerintahan yang tertinggi itu Lucifer. Pemerintah-pemerintah lalu apa? Penguasa, penghulu-penghulu. Penghulu itu adalah orang-orang yang ada di daerah tertentu, seperti penghulu di Kabupaten Berau, penguasa atau
saudara pergi di sana, orang berkata begini, penghulu desa Inaran, penghulu Gunung Tabo, seperti itu. Lalu penghulu-penghulu apa lagi? Melawan penghulu gelap ini dan melawan roh jahat di udara. Nah, roh jahat itu yang diperintahkan oleh Lucifer untuk apa? Untuk pergi menyerang. Jadi Bapak seperti. Jadi penghulu itu dia tidak kemana-mana. Karena begini, penghulu kabupaten begini, penghulu Tali Sayang, anggap penghulu Tali Sayang, penghulu pantai Tali Sayang, dia tidak bisa pergi menyerang kemana-mana. Dia akan menyerang kalau orang ke sana ganggu pantai itu, baru dia menyerang. Tapi roh jahat itu dia diperintahkan untuk kemana-mana untuk menyerang. Di mana gereja yang suka berdoa, di mana anak Tuhan yang suka berdoa, suka baca firman Tuhan, dia datang goda, dia datang ganggu, buat gatal, buat gelisah, buat sakit perut, buat mau berak, macam-macam. Itu gangguan roh jahat. Jadi kalau saudara boleh baca lalu boleh gelisah, gatal sana gatal sini, saudara sadar inilah roh jahat ini mau mengganggu saya. Haleluya. Jadi perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama kita harus memiliki pertahanan yang kuat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika terjadi sebuah pertempuran, prajurit tidak hanya pergi menyerang. Prajurit setelah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata, mereka tidak hanya pergi berperang, mereka tidak hanya pergi bertempur, tapi mereka juga harus memiliki pertahanan yang kuat. Kenapa? Karena ketika musuh menyerang mereka, mereka akan lari kembali kepada pertahanan mereka untuk apa? Berlindung. Kalau mereka tidak punya pertahanan yang kuat, bagaimana mereka mau berlindung? Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mau menangkan pertempuran di tahun 2021, saudara harus memiliki pertahanan yang kuat. Dan apa pertahanan kita yang kuat? Pertahanan yang kuat bagi kita apa? Adalah firman Allah. Pertahanan yang kita kuat adalah firman Allah. Karena Alkitab mengatakan saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan ini, kita bisa mengalahkan setan hanya dengan apa? Kuasa firman Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, dan kuasa doa. Itu menjadi pertahanan kita. Jadi ketika saudara bertempur melawan cobaan, saudara merasa sudah makin lemah, saudara memiliki pertahanan. Pertahanan apa? Kembali berdoa, baca firman Tuhan. Itu menjadi pertahanan kita. Yang menjadi pertahanan Yesus sebagai manusianya ialah firman Allah. Makanya waktu Yesus digoda, dicobai, dia coba untuk bertahan di dalam firman Allah. 3 kali dicobai, Yesus selalu mengalahkan dengan firman, karena itulah menjadi pertahanan Yesus. Waktu Iblis berkata begini, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus berkata begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Iblis kalah. Iblis pergi lagi. Lalu dia coba membawanya Yesus ke atas hubungan baik Allah, atau yang disebut dengan ke atas genteng, ke atas gereja, di atas hubungan baik Allah. Lalu Iblis berkata ini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka Allah akan mengutus para malaikat untuk menantang engkau. Yesus punya pertahanan. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, Iblis geleng kepala. Iblis berpikir, di mana titik kelemahan dia? Lapar, ternyata dia mampu, karena dia punya pertahanan. Saya curi dia jatuhkan diri supaya Allahnya mengutus para malaikat untuk menantang dia. Ternyata dia masih punya pertahanan. Iblis berpikir, pasti dia akan kalah dalam hal harta kekayaan, karena ayahnya hanyalah seorang tukang kayu. Otomatis pasti punya banyak kekurangan, karena ayahnya bukan pengusaha, ayahnya tukang bangunan. Saya coba tawarkan di harta kekayaan. Iblis bawa Yesus ke atas sebuah bukit, lalu perlihatkan ke lembah segala sesuatu yang ada dalamnya, rumput yang begitu hijau, itu kalau orang bercocok tanam sangat subur, luar biasa, kekayaan yang luar biasa di lembah itu. Lalu Iblis berkata begini, lihat seluruh kekayaan di lembah itu. Jika engkau sujud menyembah kepadaku, maka seluruhnya akan kuberikan kepadamu. Yesus tetap punya pertahanan. Yesus tidak mau keluar dari pertahanan itu. Dia tetap berdiri di balik pertahanan. Lalu dia berkata, ada tertulis, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain.
tetapi hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah pertahanan yang kuat. Inilah pertahanan yang sangat hebat. 3 kali cobai Yesus tidak keluar dari pertahanan. Sudah dikasih oleh Tuhan, ketika engkau dicobai, engkau keluar dari pertahanan, lalu engkau coba pergi mencari pertahanan sebagai manusia, engkau pasti akan kalah. Karena pertahanan kita apa? Doa dan firman. Doa dan firman itulah pertahanan kita. Jadi orang kalau lagi punya masalah, jangan pergi cari dukun, Bapak Ibu. Kalau lagi punya masalah, jangan pergi cari orang lain. Tapi kalau punya masalah, pertahanan kita adalah doa dan firman. Haleluya. Kekuatan kita adalah doa dan firman. Yesus dicobai. Yesus tidak pergi lari ketemu dengan para tua-tua Israel. Waktu Yesus dicobai, tapi Dia tetap bertahan di balik pertahanan hidupnya adalah firman Allah. Dan yang menjadi kekuatan kita adalah firman Allah. Pertahanan kita yang teguh adalah firman Allah. Jadi setiap cobaan, setiap ujian, setiap tantangan, setiap masalah yang hadapi, tetaplah bertahan di balik pertahanan itu, yaitu firman Allah dan doa. Katakan amin. Kalau saudara waktu ada masalah, saudara mulai lepas berdoa, saudara mulai lepas baca firman Tuhan, disitulah saudara akan dikalahkan oleh iblis. Haleluya. Pertahanan kita adalah firman Allah. Amin. Ketika kemarin saya boleh tumpang tangan, itu orang kerasukan setan dia tangkap saya begini, baru dia menangkap saya begini. Dia pikir saya kalah, dengan matanya merah saya tangkap matanya. Cara polisi. Wah, wah. Ujung-ujung dia langsung. Dia pikir saya takut sama dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu saya punya Tuhan. Amin. Karena saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai saya. Dan karena saya percaya, saya punya firman yang hidup. Saya punya firman yang berkuasa. Saya punya firman yang punya otoritas yang luar biasa, yaitu firman Kristus. Bukan firman yang lain, tapi firman Injil Kristus. Haleluya. Haleluya. Akhirnya saya dikasih oleh Tuhan Kristus. Yang kedua, rahasia berjuang untuk menangkan pertempuran di tahun 2020. Yang kedua adalah kita harus mampu menyerang musuh. Jadi kita tidak hanya memiliki pertahanan, tapi juga harus mau berani untuk menyerang. Katakan amin. Saudara, kalau suatu negara, kalau mereka punya pertahanan yang sangat kuat, tapi kalau mereka tidak pergi menyerang, maka selesai lagi mereka. Mereka akan diserang, dibombardir dari keempat penjuru. Jadi harus pergi menyerang. Demikian juga kita harus mampu menyerang musuh. Tidak hanya memiliki pertahanan, tapi mampu menyerang musuh, ofensis. Kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan. Perlawanan itu berbicara apa? Berbicara tentang menyerang. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi harus mampu menyerang Bapak Ibu sebagai kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana menyerang? Waktu saudara ada cobaan datang, jangan duduk diam Bapak Ibu. Tapi mulai bergerak. Pikiran saudara mulai terserang dengan pikiran-pikiran negatif. Jangan hanya berdoa baca firman Tuhan. Artinya jangan hanya bertahan. Menyerang. Bagaimana cara menyerangnya? Aku menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Kristus. Aku tolak setiap pikiran-pikiran kotor. Aku tolak setiap pikiran-pikiran negatif. Aku melawan setiap pikiran-pikiran negatif. Lalu bagaimana? Lalu mulai baca firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Lalu mulai mengalihkan pikiran saudara. Saudara pernah mengalami situasi di mana di saat dalam sebuah ibadah, dalam penyembahan orang lagi beribadah menyembah Tuhan, asik menikmati hadirat Tuhan, tiba-tiba pikir saudara melayang jauh entah kemana. Saya kasih saudara senjata pagi ini. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3, 4, dan 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 3, 4, dan 5. Itu adalah senjata yang selalu saya pergunakan untuk menyerang pikiran, untuk melawan serangan-serangan di pikiran saya. 2 Korintus pasal 10 ayat 3, 4, 5 berkata begini. Memang kami masih hidup dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan Allah, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah,
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia, dan kami menentang segala pikiran menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saya sudah ucapkan, saya menentang segala pikiran dan saya menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Kita harus pikiran saya bom. Wow. Amin. Jadi catat, inilah senjata yang saya mau kasih saudara. Ketika pikiran negatif muncul, pikiran-pikiran bimbang, ragu-raguan, pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran cemas muncul, ucapkan firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 3, 4, dan 5. Itu ayat hafalan saya dan ayat menjadi senjata saya. Jadi ketika kalau saya kemana-mana, tiba-tiba pikiran saya mulai memikirkan negatif, aduh nanti tahun ini bagaimana saya bayar sewa rumah, mulai muncul pikir itu, saya ucapkan, saya masih di dalam dunia, tapi saya tidak berjuang secara dunia, karena senjata dalam perjuangan senjata ini diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan. Dan saya menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya menawar pikiran negatif, pikiran ketakutan, pikiran kebimbangan, pikiran keraguan, pikiran kekhawatiran. Saya menawar dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan pikiran saya dipenuhi dengan firman Allah. Haleluya. Saya menang. Amin. Jadi, sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi yang kedua adalah kita harus mampu menyerang musuh. Jadi tidak hanya bertahan di dalam doa dan baca firman, tapi juga harus menyerang. Bagaimana kita menyerang? Itu saudara harus boleh bergerak untuk mengusir roh jahat, mengusir setan-setan, untuk menolak setiap pikiran-pikiran kotor, menolak segala pikiran-pikiran negatif, menolak segala pikiran-pikiran sia-sia. Firman Tuhan berkata gini, tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mulai memikirkan perkara-perkara Tuhan, mulai memikirkan perkara-perkara ajaib, mulai memikirkan keajaiban-keajaiban Tuhan, mulai merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu akan memotivasi dan membangkitkan iman kita dalam situasi di mana kita menghadapi, yaitu situasi-situasi yang sulit. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, rahasia untuk memenangkan pertempuran, berjuang untuk menang di tahun 2021. Yang ketiga adalah kita harus apa? Waspada. Bang Nabi berkata, waspadalah, waspadalah. Kita diingatkan, waspadalah, waspadalah. Harus waspada. Mengapa kita perlu waspada? Karena memang musuh datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Musuh datang tidak pernah beritahu terlebih dahulu. Musuh tidak pernah berkata, besok saya akan serang kamu. Musuh bisa datang kapan saja, dan bisa dengan diam-diam dia datang. Oleh sebab itu kita harus apa? Waspada. Apa kata firman Tuhan? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdiri dalam berdoalah dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Kita lihat Efesus pasal yang ke-18, pasal 6 ayat 18 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, kita melihat Efesus 6 ayat 18 sampai 20 dikatakan begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang pula ini sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Perhatikan baik, penekanannya, kuncinya itu di ayat ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi saudara, mengapa saya selalu katakan, saudara bangun pagi sebelum melakukan aktivitas berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus berdoa? Karena kita perlu berjaga-jaga. Serangan apa yang akan terjadi hari itu? Serangan apa yang akan terjadi hari ini? Makanya bangun pagi berdoa. Katakan amin. Karena kalau jika kita tidak berdoa, Jeffrey, orang kasih itu orang nunggu di luar. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi berdoa apa? Jadi harus berdoa dan berjaga-jaga. Jadi yang terakhir apa? Waspada.
Kenapa sudah dikasih oleh Tuhan? Karena dengan berwaspada, berjaga-jaga, itu akan membuat kita sadar pada waktu terjadi penyerangan-penyerangan. Kita sadar pada waktu terjadi musuh menyerang kita. Makanya kita harus apa? Harus berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Harus berwaspada dan berjaga-jaga. Kasih kiri kanan. Berwaspada dalam hidupmu. Waspada dalam hidupmu. Karena jika kita berwaspada, maka kita akan menang atas setiap cobaan. Kita akan menang atas setiap tantangan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, soal dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi pertama, selain mampu bertahan, dapat menyerang dan mengalahkan musuh, seorang tentara harus senantiasa waspada, berjaga-jaga dan tidak lengah, sebab musuh masih berkeliaran. Saudara, coba ibu nanti buka di situ, perhatikan baik. Ada kayak misalnya garis ini. Ada video yang bisa terjadi sekitar tahun 1970-an. Bukan 1970-an, sekitar tahun 1800-1900. Sudah dikasih oleh Tuhan, saya lupa tapi saya pernah putar video itu. Bagaimana ketika Jepang menyerang kapal raksasa, kapal induk Amerika Serikat. Mereka dalam kondisi mereka telah menghancurkan beberapa negara. Mereka merasa sudah mulai lengah. Lalu mereka dengan santainya di atas kapal induk itu, tentara-tentara Amerika, ada yang lagi asik disco, ada yang lagi asik main judi, ada yang lagi asik tiduran, ada yang lagi asik berenang. Karena kapal yang sangat besar, mereka lagi asik. Tiba-tiba Jepang dengan sekutunya, mereka datang dari keempat penjuru, mereka datang membombardir kapal induknya. Semua mati, kapal induk hancur. Karena dalam kapal induk itu ada ribuan pesawat tempur, ada alat-alat tank, semuanya hancur lebur. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Sekitar tahun 1700 atau 1900. Itu luar biasa Pak Ibu. Kenapa? Karena kurangnya waspada. Jadi harus selalu waspada, berjaga-jaga. Berarti baik, selain mampu bertahan, dapat menyerang dan juga mengalahkan musuh, seorang tentara harus senantiasa berwaspada, berjaga-jaga dan tidak lengah, sebab musuh masih berkeliaran. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena musuh yang kita kalahkan hari ini bukan dia mati lenyap. Musuh yang kita kalahkan hari ini, dia akan mencari kesempatan. Sewaktu dia akan muncul kembali, dia masih berkeliaran kemana-mana. Dan sewaktu dia akan datang kembali, Yesus sendiri menegaskan bahwa roh jahatnya keluar dari tubuh manusia. Dia tidak pergi untuk selama-lamanya, tapi dia pergi kemana-mana, dan sewaktu dia akan kembali, dia melihat ternyata dalam kehidupan orang itu hidup dalam kekosongan. Rumah tidak pernah bersih, rapi, kosong, rapi dan tersusun rapi. Maka dia akan kembali dan dia mengundang ketujuh roh jahat yang lebih jahat lagi untuk menyerang orang itu, sehingga membuat keadaan orang itu lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, tidak hidup dalam doa. Jadi bagaimana berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah terus di dalam doa dan firman. Doa dan firman. Berdoa dan firman bukan hanya pada waktu ada masalah. Berdoa dan baca firman bukan hanya pada waktu ada tantangan. Berdoa dan baca firman bukan karena ada sakit penyakit. Berdoa dan baca firman bukan karena ada problem. Tapi berdoa dan baca firman itu harus setiap hari, karena kita tidak tahu kapan musuh datang menyerang. Berwaspadalah, berjaga-jaga. Haleluya. Amin. Saudara, gitu ya. Alkitab sendiri mencatat begini. Ketika iblis 3 kali mencoba Yesus, ternyata dia gagal. Apa kata firman Tuhan? Lalu iblis pergi dari hadapan Yesus dan dia menunggu waktu yang tepat. Itu artinya iblis tidak 3 kali setelah dia dikalahkan. Jangan berpikir bahwa iblis pergi selama-lamanya, tapi dikatakan setelah cobaan yang 3 kali tetap dia dikalahkan oleh Yesus, akhirnya dia pergi dari hadapan Yesus. Lalu dia pergi dan dia menunggu dan mencari waktu yang tepat. Bagi iblis adalah waktu yang tepat adalah pada waktu penyalipan, pada waktu ditangkap, disiksa, dicambuk, dibunuh dan disalibkan. Bagi iblis itu adalah waktu yang tepat, tapi ternyata dia tidak tahu. Justru penyalipan itu membuktikan bahwa Yesus menang atas segala-galanya. Amin. Haleluya.
Makanya waktu Yesus bangkit, waktu Yesus mati dan dikuburkan, kalau saudara baca Alkitab dan saudara lihat dengan beberapa film-film, waktu Yesus disalibkan di atas salib, tiba-tiba terjadi sorak yang sangat meriah. Mereka berkata bahwa mereka sudah menang. Waktu Yesus dikuburkan, lalu tiba-tiba hari ketiga dihebohkan bahwa Yesus bangkit. Tiba-tiba seluruh negeri menjadi sunyi, senyap, kesepian karena ketakutan. Dia yang disalibkan, dikuburkan, namun dia sudah bangkit. Waktu Yesus bangkit, orang-orang dalam kondisi ketakutan. Tapi jangan lupa, iblis pun tidak mau kalah. Iblis mulai pergi. Lalu iblis merasuki para tua-tua Israel, merasuki para imam-imam dan tua-tua Israel. Lalu dia berkata begini, ketika nanti para penjaga-penjaga kuburan datang, kamu harus beritahukan kepada para penjaga, kamu harus meminta mereka untuk berbohong bahwa dia tidak bangkit tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itulah pekerjaan iblis. Iblis tidak mau kalah. Iblis terus bekerja sampai hari ini. Iblis terus berjuang. Makanya Yesus memberikan perintah buat kita, berdoalah dan berjaga-jagalah. Amin. Waktu Yesus bersama murid-muridnya, Yesus pergi berdoa, lalu dia kembali lagi, dia melihat muridnya tertidur. Dia berkata begini, tidakkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Lalu dia pergi lagi ke sana untuk berdoa. Lalu dia kembali lagi, dia melihat murid-muridnya sedang tertidur, yaitu Yohanes, Petrus dan Yakobus. Mereka tidur lagi. Yesus berkata, tidakkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Lalu Yesus pergi ke sana untuk berdoa lagi, dan Yesus kembali, ternyata lihat ketiganya tidur lagi. Yesus berkata begini, bangunlah, kita pergi, karena dia yang menyerahkan aku sudah datang. Yaitu siapa, saudara? Iblis. Iblis pakai Yudas untuk menyerahkan Yesus ke dalam tua-tua Israel. Jadi iblis pakai Yudas. Kenapa iblis pakai Yudas? Karena Yudas tidak berjaga-jaga. Orang kalau tidak berjaga-jaga, doa, dia akan diserang atau dia dipakai. Dia diserang, buat dia kerasukan atau dia dipakai oleh iblis. Dan Yudas dipakai oleh iblis. Dipakai oleh iblis untuk menyerahkan Yesus. Jadi selalu dikasih oleh Tuhan, berwaspada dan berjaga-jaga. Kasih kiri kanan supaya engkau tidak diserang dan supaya engkau tidak menjadi alat iblis. Berjaga-jaga. Kasih kiri kanan dong. Supaya engkau tidak diserang oleh iblis dan tidak dipakai menjadi alat iblis. Berjaga-jagalah, berwaspadalah. Haleluya, haleluya. Selain mampu bertahan dan menyerang dan mengalahkan musuh, seorang tentara harus senantiasa waspada, berjaga-jaga dan tidak lengah sebab musuh masih berkeliaran. Firman Tuhan berkata begini, berdoa dan berjaga-jagalah karena musuh selalu datang menyerang kapan saja di mana saja. Memang pergi baik, musuh pergi jauh setelah kalah, tetapi dia tetap mencari waktu untuk kembali saat kita lengah. Waktu Yesus menang dari pencobaan, iblis mundur dan mencari waktu yang tepat untuk kembali. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 13 itu jelas dikatakan, dia pergi dari hadapan Yesus, lalu dia mencari waktu yang tepat untuk menyerang Yesus. Kapan dia menyerang Yesus? Yaitu pada waktu Yudas lengah, dia pakai Yudas, dia menyerahkan Yesus ke dalam tangan tua-tua Israel. Yang terakhir, perhati baik. Bagaimana supaya kita menang atas perjuangan kita di tahun 2021 ini? Tema kita minggu lalu adalah apa? The Year of Victory. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Karena ini adalah tahun kemenangan, maka kita perlu apa? Bertempur. Tahun ini adalah tahun kemenangan, maka kita perlu harus bertempur supaya benar-benar merebut kemenangan ini. Kemenangan Tuhan sudah sediakan buat kita. Sekarang bagian kita apa? Bertempur untuk merebut kemenangan itu. Haleluya. Jadi yang terakhir apa? Memiliki mental pemenang. Artinya tidak boleh pesimis. Percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan dan Tuhan telah memberikan kemenangan. Sekarang tinggalnya bagian kita adalah berjuang. Berjuang di dalam doa, baca firman, untuk apa? Menang atas pertempuran hidup ini. Haleluya.
Dalam hidup ini kita perlu memiliki mental dan sikap sebagai seorang pemenang, bukan menjadi pesimis, apalagi khawatir, bimbang dan ragu. Yang artinya tidak mudah pesimis, namun selalu berjuang untuk meraih kemenangan. Bahkan tetaplah berjuang di tengah situasi yang ada, sebab saat kita terus berjuang, kita akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saya tutup, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, perhati baik. Berjuang untuk menang harus dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah yang telah disediakannya bagi kita. Kita harus teguh bertahan di dalam perjuangan itu, harus mampu menyerah dan senantiasa waspada, maka musuh dapat dikalahkan sehingga kita dapat memperoleh kemenangan. Kasih karunia Tuhan Yesus melimpahi kita untuk meraih kemenangan atas masa lalu, meraih kemenangan atas emosi yang negatif, meraih kemenangan atas keluarga kita, supaya keluarga kita tidak berantakan, tapi keluarga kita tetap utuh di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Meraih kemenangan atas konflik, meraih kemenangan atas ekonomi, meraih kemenangan atas keuangan kita, meraih kemenangan atas kesehatan kita, meraih kemenangan atas pekerjaan kita, meraih kemenangan atas pelayanan, dan meraih kemenangan atas setiap masalah, ujian, tantangan, dan cobaan. Tuhan Yesus memberkati. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya, tapi ia harus diperjuangkan. Amin. Kemenangan tidak datang dengan sendirinya, tetapi ia harus diperjuangkan. Selamat menikmati kemenangan di dalam Kristus. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Saya undang pemain musik Worship dan Singers. Mari Bapak Ibu maju ke depan, dan Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, dan para pelayan Tuhan maju ke depan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.